Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ishak Hanan Mardianto dengan NPM 5200711059 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah saya buat. Pertama, tentang galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Galvanometer tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar karena komponen-komponen internalnya yang tidak mendukung. Jika galvanometer ingin dapat digunakan untuk mengukur kuat arus atau beda potensial listrik yang cukup besar, maka pada galvanometer harus diberi tambahan hambatan listrik eksternal. Untuk hambatan listrik pada voltmeter disebut hambatan depan, sedangkan pada ampermeter disebut hambatan pengali. Jenis-jenis galvanometer. Pertama, galvanometer balistik. Galvanometer balistik adalah galvanometer untuk mengukur desakan arus atau tegangan listrik yang berlaku dalam waktu singkat. Untuk itu, pada kumparan galvanometer balistik bergerak harus cukup besar banding dengan singkatnya desakan arus. Muatan listrik dalam sebuah kapasitor atau kapasitas hambatan dapat diukur dengan melepaskan muatan itu melalui galvanometer. Kedua, galvanometer kawat. Galvanometer kawat mengalami kelengkungan tertentu terhadap medan magnet saat terjadi pengaliran arus listrik. Sudut penyimpangan dari kelengkungan dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Kegunaan utama dari galvanometer kawat ini adalah untuk mengukur nilai arus listrik yang sangat kecil. Galvanometer ini umumnya digunakan pada peralatan elektroradiografi. Selanjutnya, cara kerja galvanometer. Galvanometer bekerja berdasarkan hukum atau gaya Lorentz, di mana gerak partikel akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhi. Maka dari itu, kerja galvanometer yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar. Tetapi berlawanan arah yang bekerja pada kedua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi yang berbentuk silinder membentuk suatu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub magnet. Arus listrik akan memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Oleh karena itu, sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan akan mengalami gaya Lorentz
yang sama tetapi berlawanan arah yang akan menyebabkan kumparan berputar. Jadi pada putaran kumparan akan ditahan oleh kedua pegas spiral sehingga kumparan hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Putaran dari kumparan itu akan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjukkan sebuah besaran pada skalanya. Selanjutnya, ampermeter. Ampermeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu lalu dihubungkan masing-masing ke terminal ampermeter. Pada ampermeter ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ampermeter analog dan ampermeter digital. Ampermeter analog akan menggunakan jarum penunjuk nilai skala untuk pengukurannya, sedangkan untuk ampermeter digital akan menggunakan angka digital yang terpasang pada tampilan layarnya. Selanjutnya, prinsip kerja pada ampermeter. Prinsip kerja ampermeter yaitu sama dengan menggunakan gaya Lorentz, di mana arus listrik melewati kumparan yang dililit medan magnet sehingga muncul gaya Lorentz dan menggerakkan jarum. Jika arus yang melalui kumparan lebih besar, maka yang muncul pun akan membesar seperti demikian. Sehingga penyimpangan jarum penunjuk pun lebih besar. Dan sebaliknya, jika kuat arus tak sama, maka jarum penunjuk pun akan kembali pada posisi semula. Dengan dirumuskan seperti ini, F sama dengan B kali I kali L. Kemampuan ampermeter ini dapat ditingkatkan dengan memasang hambatan shunt secara paralel dengan ampermeter. Sebelum digunakan untuk mengukur ampermeter perlu dikalibrasi supaya pengukurannya lebih akurat. Untuk pemasangan atau penggunaan ampermeter supaya dapat digunakan, ampermeter harus dipasang secara seri pada rangkaian penghantar. Selanjutnya, voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik pada peralatan elektronik. Voltmeter digunakan sebagai pengawasan nilai tegangan kerja. Pada voltmeter ini tersusun atas bagian terminal positif dan terminal negatif, biasanya yang berada di depan sini atau di samping atau di belakang. Ada juga batas ukur yang menunjukkan nilai skalanya. Setup pengatur biasanya untuk mengatur keakuratan skala nilainya, dan jarum penunjuk arah. Jenis-jenis voltmeter dibedakan menjadi dua,
yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog ini bekerja dengan ditandai bergeraknya jarum penunjuk ke angka tertentu. Contohnya, pada saat pengukuran, voltmeter digital akan menunjukkan pada angka 200. Sedangkan untuk voltmeter digital akan bekerja dengan ditandai apabila terjadi perubahan angka pada layar, perubahan angka digital pada layar ini. Dan untuk prinsip kerja voltmeter yaitu hampir sama dengan ampermeter dan galvanometer karena desainnya juga terdiri dari galvanometer yang terdapat hambatan seri atau multiplier, sehingga pada rangkaian listrik, voltmeter merupakan suatu alat untuk mengukur besar tegangan listrik. Pergerakan jarum penunjuk pada voltmeter terjadi karena adanya gaya magnet yang timbul sebagai hasil interaksi antara medan magnet dan kuat arus listrik. Simpangan yang dihasilkan oleh pergerakan jarum sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang terukur merupakan arus listrik yang melalui gumparan yang diletakkan di antara medan magnet. Cara penggunaan atau pemasangan voltmeter supaya dapat digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik, maka voltmeter harus dipasang secara paralel dengan penghantar. Untuk melihat pengukuran supaya lebih teliti, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Pemasangan voltmeter seperti gambar ini dengan paralel dengan paralel terhadap rangkaian atau tahanan. Selanjutnya untuk voltmeter. Voltmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur resistansi. Jenis-jenis ohmmeter. Pertama, ohmmeter tipe seri. Ohmmeter tipe seri terbagi atas resistor pengubah 0 R2, resistor pembatas arus listrik, sumber tegangan EMF E, resistansi terminal, gerakan horizontal RM, dan resistansi yang akan diukur R. Kedua, ohmmeter tipe shunt. Ohmmeter tipe shunt memiliki baterai dan resistor yang bisa disesuaikan dan dihubungkan secara seri dengan sumbernya. Apabila terminal A dan F yang terhubung langsung diukur, maka arus yang melalui meteran akan menjadi 0 dan menunjukkan resistansi 0. Ketiga, multi-range ohmmeter. Ohmmeter ini dapat mengukur rentang tahanan yang luas jika memiliki rentang selektor yang sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita ingin menyesuaikan pembacaan awal menjadi 0, maka harus dilakukan adjust dan resistansi dihubungkan sejajar dengan meteran jika melakukan pengukuran. Ohmmeter juga terbagi menjadi dua, ohmmeter analog dan ohmmeter digital. Seperti pada gambar ini adalah ohmmeter analog dan ini adalah ohmmeter digital. Untuk prinsip kerja ohmmeter,
yaitu dalam pengukuran resistansi elektris menggunakan kedua prob yang digenggam, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran kira-kira 1 juta ohm. Jika kita meregangkan genggaman pada kedua prob, maka resistansinya akan bertambah besar, dan jika kita menggenggam erat kedua prob, maka ohmmeter akan menunjukkan resistansi yang lebih kecil. Untuk pengukuran ohmmeter seperti pada gambar rangkaian ini. Selanjutnya, multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk ohmmeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester. Multimeter dibedakan menjadi dua, yaitu multimeter elektronik analog dan multimeter elektronik digital. Multimeter juga multimeter analog ini adalah multimeter yang menggunakan jarum penunjuk dan skala pengukuran. Untuk pengukuran besaran listrik dengan multimeter analog ini memberikan pembacaan yang cukup tidak stabil, karena pembacaan pada multimeter akan mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Syarat penggunaan multimeter analog yaitu jarum penunjuk angka harus dalam keadaan 0 terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk multimeter elektronik digital adalah multimeter yang akan menghasilkan pembacaan berupa angka digital. Untuk akurasi pengukuran pada penggunaan multimeter digital sudah sangat tinggi, dan cara penggunaan multimeter digital ini sama dengan multimeter analog, dengan membuat angkanya dalam keadaan 0 terlebih dahulu dengan melakukan kalibrasi. Untuk prinsip kerja multimeter analog, yaitu multimeter dapat bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar magnet permanen pada alat ukur kumparan putar. Berdasarkan besaran listrik diubah menjadi gaya gerak pada jarum penunjuk. Prinsip kerja multimeter dengan kumparan putar dapat digunakan pada pengukuran besaran listrik arus arah maupun bolak-balik. Pengubahan besaran listrik dapat menjadi gerakan jarum melalui sistem induksi elektromagnetik. Prinsip kerjanya seperti pada gambar ini. Pertama, arus listrik akan masuk melalui terminal negatif dan positif dan menuju magnet
dan diubah menjadi medan magnet yang menggerakkan kumparan ini. Selanjutnya untuk prinsip kerja multimeter digital. Sistem multimeter digital yaitu sistem mengubah analog atau menggunakan bahasa biner menjadi digital atau bahasa desimal. Prinsip kerja multimeter digital berasal dari transducer, merupakan isyarat analog yang harus disandikan menjadi informasi digital sebelum masukan itu diproses, dianalisa, atau disimpan di dalam kalang digital. Arus listrik yang mengalir melalui kawat tersebut akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dalam bentuk angka. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.